Perkenalkan, nama saya Laili Nur Amalia dengan NIM 118111067, Prodi PAI 5B, review jenis penelitian fenomenologi. Pembahasan pertama, kita akan membahas tentang identitas review skripsi dengan judul penelitian implementasi pendidikan agama Islam sebagai upaya pembentukan karakter Islami siswa di SMP Negeri 13 Malang dengan nama peneliti Ulia Hafizah, asal perguruan tinggi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan tahun terbit skripsi tahun 2015. Di Indonesia saat ini masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan dengan baik, khususnya dalam dunia pendidikan, baik soal mutu, efektivitas, maupun efisiensi pendidikan itu sendiri. Masyarakat Indonesia telah mengalami berbagai ketimpangan hasil pendidikan yang dilihat dari perilaku lulusan pendidikan formal, semisal korupsi, perkembangan seks bebas pada remaja, narkoba, tawuran, dan lain sebagainya. Percepatan arus informasi, globalisasi, dan krisis multidimensional telah mempengaruhi berbagai kehidupan dan kualitas sumber daya manusia. Banyak pengaruh yang muncul dari keadaan tersebut, baik pengaruh positif maupun negatif. Budaya-budaya yang cenderung negatif akan mempengaruhi tingkah laku, misalnya kurangnya kesopanan terhadap guru, terhadap orang tua. Hampir setiap masyarakat kita disuguhkan dengan contoh-contoh perilaku yang menyedihkan melalui berbagai media massa dan elektronik yang secara bebas memperlihatkan perilaku-perilaku yang tidak bermoral. Adanya pengaruh perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan bagi siswa-siswi di SMP Negeri 13 Malang untuk melanggar kedisiplinan seperti membolos, menentang terhadap guru, dan itu merupakan perilaku yang tidak baik. SMP Negeri 13 Malang merupakan sekolah yang memiliki peserta didik cukup banyak. Selain itu, letaknya strategis dan tidak jauh dengan pusat-pusat pendidikan lainnya, seperti kampus dan pondok pesantren, yang menjadikan SMP Negeri 13 Malang harus benar-benar mengontrol siswanya. Peran pendidikan agama Islam itu sendiri sangat penting dalam membentuk perilaku atau akhlak setiap siswa untuk menjadi orang yang dewasa, mandiri, dan memiliki akhlak yang baik. Pentingnya penanaman fondasi agama yang kuat dan kokoh, serta sebagai salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter Islami pada diri siswa. Peneliti tidak mencantumkan data pra-penelitian pada bab 1 subbab latar belakang, padahal suatu skripsi, khususnya di latar belakang, harus memuat data pra-penelitian yang konkret dan jelas. Menurut saya, seharusnya peneliti dapat mencantumkan data pra-penelitian, misalnya dengan melakukan observasi, dokumentasi, atau wawancara awal dengan kepala sekolah, guru, waka, atau siswa di SMP Negeri 13 Malang. Pada skripsi yang saya review ini, peneliti tidak menggunakan subbab latar belakang, melainkan menggunakan subbab konteks penelitian. Setelah saya telaah, ternyata di dalam konteks penelitian, peneliti juga menuangkan permasalahan penelitian, alasan penelitian, sehingga dapat disamakan bahwa konteks penelitian merupakan bagian dari latar belakang. Selanjutnya, pertanyaan dan tujuan penelitian. Pertanyaan pertama, bagaimana karakter siswa SMP Negeri 13 Malang di sekolah, khususnya yang beragama Islam, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran tingkah laku siswa SMP Negeri 13 Malang di sekolah, khususnya yang beragama Islam. Pertanyaan kedua, bagaimana implementasi pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang dalam membentuk karakter Islami pada siswa, dengan tujuan untuk menjelaskan tentang penerapan pendidikan agama Islam yang dilakukan SMP Negeri 13 Malang sebagai upaya pembentukan karakter Islami. Dan pertanyaan terakhir, apa hasil implementasi pendidikan agama Islam sebagai upaya pembentukan karakter Islami pada siswa di SMP Negeri 13 Malang, dengan tujuan untuk menjelaskan hasil penerapan pendidikan agama Islam sebagai upaya pembentukan karakter Islami siswa
di SMP Negeri 13 Malang. Peneliti menggunakan rumusan masalah pada skripsinya, padahal rumusan masalah itu untuk pendekatan penelitian kuantitatif, bukan pendekatan penelitian kualitatif. Seharusnya, pada pendekatan penelitian kualitatif, peneliti menggunakan fokus pertanyaan atau pertanyaan penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan kata yang berbeda pada pertanyaan penelitian nomor 2 dan nomor 3 dengan tujuan penelitian nomor 2 dan nomor 3. Pada bagian pertanyaan nomor 2 dan nomor 3, peneliti menggunakan kata implementasi. Sedangkan pada tujuan penelitian nomor 2 dan nomor 3, peneliti menggunakan kata penerapan. Meskipun maknanya sama, tetapi jika ditelaah lebih dalam pada Kamus Bahasa Indonesia, kata implementasi dengan penerapan itu memiliki arti yang berbeda. Menurut saya, alangkah baiknya jika peneliti menggunakan istilah yang sama pada pertanyaan penelitian dengan tujuan penelitian. Jika pada bagian pertanyaan penelitian menggunakan kata implementasi, maka seharusnya pada tujuan penelitian, peneliti juga menggunakan kata implementasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Peneliti membagi manfaat penelitian menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagi objek penelitian, yakni dapat memberikan kontribusi bagi pihak sekolah, yaitu SMP Negeri 13 Malang, dalam rangka peningkatan mutu pendidikan agama Islam sekaligus peningkatan pembinaan akhlak pada siswa-siswanya agar menjadi anak yang saleh dan salehah serta menjadi generasi muda yang dapat membanggakan agama, nusa, dan bangsa. Manfaat penelitian kedua bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam pembinaan karakter Islami bagi remaja sebagai generasi Islam, sehingga mampu memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Manfaat penelitian ketiga bagi peneliti, yakni untuk memperluas wawasan sebagai calon guru PAI yang memiliki peran penting dalam pembentukan akhlak serta karakter yang islami pada peserta didik, baik melalui proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran, serta untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 Pendidikan Agama Islam pada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan yang terakhir, bagi UIN Maulana Malik Ibrahim untuk meningkatkan prestasi dan nama baik lembaga dengan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran di tingkat sekolah, baik di dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Peneliti tidak membagi manfaat penelitian baik secara manfaat teoritis maupun manfaat secara praktis. Seharusnya manfaat skripsi yang baik itu terbagi menjadi 2, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Menurut saya, seharusnya peneliti dapat membagi bagian mana yang manfaatnya secara teoritis dan bagian mana yang manfaatnya secara praktis. Misalnya, bagi pengembangan ilmu pengetahuan bisa diletakkan pada manfaat teoritis, sedangkan bagi objek penelitian, bagi peneliti, dan bagi UIN Maulana Malik Ibrahim bisa diletakkan pada manfaat secara praktis. Pembahasan yang kelima, landasan teori atau kajian pustaka. Dengan teori yang dikaji, karakter Islami, subteorinya pengertian karakter Islami, sumber kutipan Wain Dahlan Zainuddin, http://2 tarbiyah IAIN.ib.ac.id, artikel 194 karakter Islam. Subteori yang kedua, macam-macam nilai karakter, oleh sumber kutipan MI1 dan kawan-kawan di http://educationforalls.blogspot.com /2013
Pendidikan karakter dalam perspektif Islam. Peneliti menggunakan blog sebagai referensi pada skripsinya. Menurut saya, blog itu merupakan sumber yang tidak ilmiah, bisa dibuat oleh sembarang orang, dan teorinya tidak jelas. Jadi sebaiknya tidak digunakan pada referensi skripsi. Pembahasan ke-6 tentang kajian penelitian terdahulu. Skripsi yang diteliti oleh Fasaufa Akhlafa tahun 2008 dengan judul Peran Guru PAI dalam Pembentukan Kepribadian Islam Siswa Melalui Budaya Agama di SMP Negeri 2 Tumpang. Persamaannya, kedua skripsi ini sama-sama meneliti tentang pembentukan kepribadian Islami pada siswa. Subjek penelitiannya juga sama pada siswa SMP, dan pendekatan yang digunakan pada kedua skripsi ini sama-sama pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, peneliti Fasaufa Akhlafa memfokuskan pada penelitian peran guru PAI dalam pembentukan kepribadian siswanya. Sedangkan pada peneliti Ulia Hafizah secara menyeluruh fokus pada pelaksanaan pendidikan agama Islam itu sendiri. Selain itu, lokasi penelitian antara Fasaufa Akhlafa dengan Ulia Hafizah juga berbeda. Fasaufa Akhlafa meneliti di SMP Negeri 2 Tumpang, sedangkan Ulia Hafizah meneliti di SMP Negeri 13 Malang. Pembahasan ke-7, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian oleh Ulia Hafizah ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif. Peneliti tidak mencantumkan jenis penelitian secara jelas. Setelah saya telah lebih dalam, jenis penelitian ini cenderung ke jenis penelitian fenomenologi dengan alasan bahwa peneliti ingin menggambarkan secara rinci dan tuntas tentang implementasi pendidikan agama Islam sebagai upaya pembentukan karakter Islami pada siswa SMP Negeri 13 Malang. Pembahasan ke-8, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 13 Malang. Waktu penelitian pada tanggal 10 Agustus tahun 2015 sampai 10 November tahun 2015. Pembahasan ke-9, sumber data penelitian. Data primer, yakni wakil kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, guru mata pelajaran PKN, guru mata pelajaran matematika, dan waka kesiswaan. Sedangkan data sekundernya adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelajaran PAI di SMP Negeri 13 Malang, seperti RPP, daftar guru, dan daftar organisasi sekolah. Pembahasan ke-10, teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik yang pertama adalah observasi dengan instrumen lembar observasi. Teknik yang kedua, wawancara dengan instrumen pedoman atau panduan wawancara. Dan teknik yang ketiga adalah dokumentasi dengan instrumen dokumen atau foto. Pertanyaan penelitian, bagaimana karakter siswa di SMP Negeri 13 Malang, khususnya yang beragama Islam, bisa dilakukan dengan teknik observasi dengan instrumen lembar observasi dan teknik wawancara dengan instrumen pedoman atau panduan wawancara. Pertanyaan yang kedua, bagaimana implementasi pendidikan agama Islam di SMP Negeri 13 Malang dalam membentuk karakter Islami pada siswa bisa dilakukan dengan teknik observasi dengan instrumen lembar observasi. Yang kedua, teknik wawancara dengan instrumen pedoman atau panduan wawancara. Dan teknik yang ketiga, dokumentasi dengan instrumen dokumen dan foto. Dan pertanyaan yang ketiga, apa hasil implementasi pendidikan agama Islam sebagai upaya pembentukan karakter Islami pada siswa di SMP Negeri 13 Malang? Teknik yang digunakan bisa dengan wawancara, dengan instrumen pedoman atau panduan wawancara, dan teknik observasi dengan instrumen lembar observasi. Pembahasan ke-11, teknik analisis data.
Proses pengolahan data pada penelitian ini berupa analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data penelitian kualitatif merupakan teknik yang umum yang digunakan dalam analisis data kualitatif yang diperoleh dari lapangan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti tidak menuliskan secara spesifik teknik analisis data yang digunakan pada skripsinya. Peneliti hanya menjelaskan pengertian teknik analisis data pada bagian teknik analisis data. Setelah saya telaah pada skripsi ini, teknik analisis data lebih cenderung mengarah ke teknik analisis data interaktif, model Mice and Huberman. Menurut saya, seharusnya peneliti mencantumkan teknik analisis data interaktif pada skripsinya, apalagi langkah-langkah yang digunakan peneliti pada skripsi ini sama dengan langkah-langkah penelitian teknik analisis data interaktif. Pembahasan ke-12, teknik keabsahan data. Peneliti menggunakan dua teknik keabsahan data. Yang pertama, kepercayaan atau credibility. Teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi teori, triangulasi metode, dan triangulasi penelitian. Dan teknik keabsahan yang kedua adalah keteralihan atau transferability. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga